Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga di hari ini kita selalu dalam keadaan sehat dan terus bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, walaupun sampai saat ini kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung. Mari semuanya, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu sebelum belajar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Oke, pada pertemuan ke-8 hari ini kita akan membahas kompetensi dasar yang selanjutnya, yaitu kompetensi dasar 3.13 mendiagnosis kerusakan sistem pelumas dan 4.13 memperbaiki sistem pelumas. Untuk lebih jelasnya, mari kita semuanya simak pemaparan berikut ini. Oke, sedikit kita mereview pelajaran yang ada di kelas 11 kemarin. Yang pertama itu kita akan mengingat fungsi dari sistem pelumas. Yang pertama sebagai pelumas, yaitu fungsinya untuk melumasi bagian-bagian tertentu yang saling bersinggungan pada mesin untuk mencegah keausan yang berlebih, karena oli nanti akan membentuk lapisan tipis sehingga kedua komponen tidak bersinggungan secara langsung. Yang kedua, sebagai pendingin mesin, komponen yang saling bergesekan akan mengakibatkan panas. Jadi nanti panas tersebut akan diserap oleh oli, sehingga komponen-komponen yang saling bersinggungan akan menjadi lebih dingin. Yang ketiga adalah sebagai pembersih, yaitu pada saat terjadi proses pembakaran akan menimbulkan sisa-sisa dari pembakaran yang menempel pada dinding silinder. Kemudian sisa pembakaran itu akan dibawa oleh oli untuk dibersihkan, dan juga untuk membersihkan bram-bram besi yang dihasilkan oleh dua komponen yang saling bergesekan. Yang keempat, sebagai perapat agar tidak terjadi kebocoran pada ruang bakar, yaitu saat melumasi piston dan dinding silinder. Yang terakhir, sebagai pencegah karat. Sebagian komponen mesin terbuat dari logam yang berkemungkinan terjadi karat, maka oli pelumas juga berfungsi sebagai pencegah karat. Sistem pelumas mempunyai 3 komponen penting, yaitu yang pertama ada pompa oli, yang kedua karter oli, kemudian yang ketiga ada filter oli. Pompa oli bekerja digerakkan oleh batang distributor, dilengkapi saringan pada bagian inlet dan pengatur tekanan agar oli tidak mengalir secara berlebihan. Ada 2 jenis ya, yaitu pompa model rotor dan pompa model roda gigi. Kemudian karter oli dilengkapi dengan sistem ventilasi untuk mengeluarkan uap yang muncul pada saat mesin itu sedang bekerja. Yang ketiga ada filter oli, dipasang pada bagian luar untuk memudahkan pada saat proses penggantian filter oli, dan filter oli ini harus diganti secara berkala sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Selain itu, sistem pelumasan juga dilengkapi dengan peralatan indikator, yaitu yang pertama ada tangkai oli atau stik oli. Kegunaannya untuk mengecek volume oli yang terdapat pada mesin atau mengecek ketinggian oli. Yang kedua ada lampu indikator yang gunanya untuk mengetahui tekanan oli yang berada di dalam mesin. Gangguan pada sistem pelumasan pada umumnya terjadi pada sistem pompa apabila pemasangan komponen pompa tidak dipasang dengan baik atau dengan semestinya. Kemudian penurunan volume oli disebabkan oleh kebocoran, juga bisa disebabkan oleh ring piston yang sudah tidak bisa menyapu oli dari dinding silinder. Kemudian pemilihan jenis oli juga akan berpengaruh, dan pengisian oli juga tidak boleh berlebihan, harus sesuai dengan standar. Oke, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.